Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku bangsa, dan juga ras. Kita sangat familiar dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Bagaimana cara kita untuk bisa memahami dan juga mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini, kenapa kita tetap bisa hidup rukun dan damai? Jawabannya adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kenapa harus moderasi beragama? Bagaimana implementasi moderasi beragama? Terdapat 4 nilai utama dalam implementasi moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu setiap warga negara harus setia dan tunduk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Dalam moderasi beragama yang moderat justru memperkuat rasa cinta tanah air sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab sosial. Nilai yang kedua adalah anti kekerasan. Nilai anti kekerasan menekankan bahwa agama tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal maupun simbolik. Nilai yang ketiga adalah toleransi. Toleransi berarti bahwa kita menghargai perbedaan. Kita memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya sendiri dan tidak memaksakan pemahaman kita terhadap orang lain. Nilai yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nilai ini mengajarkan bahwa agama tidak boleh memusuhi budaya lokal selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Moderasi beragama berarti kita mampu melihat budaya sebagai bagian dari kekayaan yang bisa memperkuat keberagaman dan bisa mendukung proses dakwah yang dilaksanakan secara bijaksana. Mari kita pahami dan pelajari bersama konsep moderasi beragama apabila ditinjau dari beberapa agama besar di Indonesia. Dalam ajaran agama Islam, konsep moderasi beragama dikenal sebagai wasatiyah, yang artinya jalan tengah. Al-Quran menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan, yang tercantum di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berarti umat yang adil dan seimbang. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang hidup berdampingan secara damai dengan umat non-muslim di Madinah. Selanjutnya, apabila kita tinjau dari agama Kristen, konsep moderasi tercermin dari perintah kasih, yang mana moderasi dalam Kristen menekankan cinta, perdamaian, dan hidup berdampingan secara harmonis. Lalu, apabila kita menilik dari ajaran agama Hindu, umat Hindu diajarkan untuk menghindari fanatisme dan hidup dalam harmoni sosial yang tercantum dalam konsep dharma,
yakni hidup seimbang, harmonis, dan sesuai kodrat alam. Selanjutnya, apabila kita menilik dari agama Buddha, ajaran Buddha secara eksplisit mengajarkan jalan tengah, yaitu tidak condong pada kemewahan atau penyiksaan diri. Moderasi beragama dalam Buddha berarti tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk lain yang menjadi dasar perilaku damai. Kemudian, apabila kita melihat dari ajaran Konghucu, nilai moderasi beragama dalam prinsip Zohyong yang berarti jalan tengah dan prinsip Ren yang berarti cinta kasih kemanusiaan. Artinya, moderasi menjadi kunci untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Dari sini kita bisa memahami bahwa moderasi beragama adalah nilai lintas agama. Setiap agama besar memiliki ajaran untuk menjauhi ekstremisme, hidup berdampingan, dan menjaga perdamaian sosial. Moderasi beragama adalah sebuah konsep yang menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama. Dalam penerapan moderasi beragama, kita tidak mencampur adukkan ajaran agama satu dengan ajaran agama yang lain, tetapi kita lebih menghargai dan menghormati cara pandang ajaran dari agama setiap individu. Di sini yang ditekankan dalam moderasi beragama adalah kita menjaga harmonisasi sosial sehingga kita bisa hidup rukun di dalam masyarakat.